Klanku menanggung ratusan ribu tahun karena alasan besar. Bagaimana bisa dihancurkan oleh gerombolanmu? Bunuh aku. Bahkan mayat dari gerombolan ini harus dilemparkan ke altar untukku. Bisuanzu galak, dan memimpin roh klan Bihai untuk membunuh menuju altar. Dan hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Ratusan ribu tahun kesabaran, terperangkap di Laut Biru ini, akhirnya bisa bergegas ke alam semesta kuno. Bagaimana bisa dihancurkan pada langkah ini? Melihatnya, tentara kekaisaran juga sangat bersemangat, dan di bawah komando banyak orang kuat, mereka terus mengepung dan mempertahankan altar. Namun, kekuatan tempur Bisuanzu terlalu keras, dan bahkan banyak roh langsung meledak untuk membuka jalan. Banyak pembangkit tenaga listrik yang takut kembali. Pada saat itu, Bisuanzu bahkan lebih menakutkan daripada Bihai First Beast. Melihat pedang Divine yang masih bertarung di altar, Pang Kuo-hai tiba-tiba mengertakkan giginya, merobek bendera pertempuran Angkatan Laut Pengadilan Surga, dan mengikat bendera pertempuran dengan pisau Yanyu dan tangannya sendiri. Bendera pertempuran ada di sini, pisaunya ada di sini, pria itu ada di sini. Leluhur Agung Pang, dia bertarung dengan keagungannya di Laut Biru 800.000 tahun yang lalu, dan membunuh 3.700 bandit pencuri tingkat pertama. Bagiku, Pang adalah seorang prajurit selama beberapa generasi. Hari ini Kaisar Tianwei ada di atas, dan jiwa agung dari leluhur yang agung ada di atas. Mari kita lihat bagaimana Pang mau menenangkan lautan biru yang kacau. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah Laut Biru, darah menodai istana ilahi Laut Biru, dan di atas Laut Biru, tombak perang di tangan Biking He tiba-tiba meledak, prestise Kaisar bergelombang. Kenapa? Ada apa? Tanda seru. Fluktuasi ini menyebabkan wajah Biking He berubah tiba-tiba. Meskipun fluktuasi barusan membuat senjata kekaisaran semakin kuat untuk sesaat, ini bukan rencananya. Mungkinkah istana Bihai Divine, ada sesuatu yang berubah? Kaisar Tians juga sangat menyadari gelombang fluktuasi ini, dan tiba-tiba matanya terangkat. Altar senjata kekaisaran ada di kuil Bihai. Kelompok sisa-sisa ini harus ditinggalkan, tapi kenapa? Mungkinkah Wen Qing dan yang lainnya menyerang balik istana Bihai Divine? Melihat sekeliling, Shen Zengran, Tianfei Empress, Wu Qitian, dan banyak pembangkit tenaga klan kaisar semuanya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, Permaisuri Tianfei berteriak, pasti sisa-sisa angkatan laut yang mulia yang membunuh di bawah Laut Biru dan terbalik. Keagungan senjata kekaisaran telah berubah. Mengapa kamu tidak menyembunyikan yang kikuk lagi? Singkirkan sisa-sisa bersama-sama, dan tenangkan Laut Biru. Permaisuri Tianfei juga rela membuang banyak lukisan dan kaligrafi. Dalam lukisan dan kaligrafi, dia dan Kaisar Langit sedang minum anggur dan bermain piano. Lukisan dan kaligrafi terbang, dan potret Kaisar Surga yang sedang minum tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang kokoh dan perkasa. Semua raja dan bahkan selir yang menggunakan gulungan yang kuberikan padanya. Bukankah para raja akan mengikutiku untuk membunuh pemberontak ini? Suara para dewa pendukung dan suara-suara mengerikan. Dan dia mengangkat kepalanya untuk menunjuk ke langit. Langit terbelah, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti hujan lebat. Shen Zengran melihat pemandangan ini dan mengorbankan sebuah kapal perang yang megah. Ketika Raja Tians melihat ini, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Yang mulia memberi perintah. Berani-beraninya saya menunggu. Selama 800.000 tahun yang mempesona, Tians beruntung bertarung dengan yang mulia di Laut Biru. Bum bum bum. Kekuatan ilahi yang mengerikan datang. Itu jauh lebih menakutkan dan berkali-kali lebih menakutkan daripada istana Bihai Divine. Pada saat itu, tidak ada suara dari Laut Biru, dan hanya cahaya ilahi yang menutupi semuanya. Di dalam istana Bihai Divine, wajah Pang Kuo-hai sepucat kertas, dan sisik serta cakar Bisuanzu sudah mencubit pikirannya. Kenapa? Pencuri anjing. Antek Kaisar Surgawi. Pang Kuo-hai memegang pisau Yanyu dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Melihat sekeliling, dia melihat semakin banyak dewa dan iblis yang diselamatkan. Dan dia sepertinya lelah. Tiba-tiba, Pang Kuo-hai menyeringai, Jenderal Feng, bantu aku melihat, kita, menang. Engah, Jenderal Pang. Tanda seru. Tanda seru. Hati Tuhan hancur, dan Pang Kuo-hai bergerak-gerak, hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak, mundur. Mundur dari kuil Bihai. Mata Putri Wenxing akan segera terbelah. Apakah seperti yang dikatakan Mumu bahwa generasi Komandan Angkatan Laut, bagaimanapun, akan melakukan tugas mereka dan mati di bawah Laut Biru? Awalnya, anggota bawahan Kaisar Surgawi akan jatuh dengan keras, yang seharusnya merupakan peristiwa yang menggembirakan. Tetapi untuk beberapa alasan, mata banyak pria kuat berubah menjadi merah. Tinju Weiping bergetar, dan dia tahu apa maksud dari perintah terakhir Jenderal Pang. Sisa-sisa ini bisa membuat masalah sampai sekarang, berkat senjata kerajaan itu. Selama mereka bersatu dan hampir 1 juta pasukan mundur, pilihan utama Bisuanzu adalah meledakkan dirinya untuk mempertahankan kekuatan senjata kekaisaran, bukan untuk mengejar mereka. Menarik. Tanda seru. Tanda seru.
Jenderal Pang mendapat perintah. Seluruh tentara mundur. Putri Wenxing melompat dari altar dan menginjak tubuh sisa-sisa bihai. Tidak ada yang diizinkan untuk tertinggal. Inilah yang dibuat Jenderal Pang dengan hidupnya. Kali ini, pasukan lebih dari 10 Kaisar Fang berkumpul dengan cepat. Dan dalam sekejap, itu berubah menjadi formasi pertempuran yang perkasa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tetapi saat ini, Bi Xuanzu baru saja membunuh seorang jenderal angkatan laut. Tetapi mata para dewa menjadi redup. Lebih tua. Bi Xuanzu terhuyung-huyung, menggoyangkan telapak tangannya, dan menunjuk ke altar. Pergilah, altar pengorbanan darah. Dengan nyawa kita, korban darah untuk Kaisar. Sekarang tentara kekaisaran ini tidak bisa lagi membunuh. Putri Wenxing memimpin puluhan ribu pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Ke berkeliaran di laut dalam. Melihat ke belakang, dia melihat pisau dan kapak di tangan pembangkit tenaga listrik klan Bihai, menyayat lehernya dengan parah, dan darah para dewa menodai altar. Namun, mata Dewa Qin Yichen, seperti pedang, selalu menatap sosok yang memegang pisau Yan Yu, yang sepertinya menekan Bihai. Darah menodai hati yang setia, Jenderal Zhen Bihai yang saleh, Jenderal Pang abadi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dari air laut, matanya tiba-tiba menjadi dalam, dan sementara Putri Wenqing tidak menyadarinya, sosok itu berenang menuju bagian tertentu dari Laut Biru. Ledakan, tanda seru, tanda seru. Di atas Laut Biru, ketika bayangan dewa yang kuat perlahan menghilang, suara retakan pecah. Retak. Aku melihat Bi Qinghe sedang memegang tombak yang bisa mengguncang Tianhe, dan retakannya pecah. Permata yang sepertinya bisa menahan seluruh bihai juga terus-menerus rusak. Adapun Bi Qinghe sendiri, tulang tubuhnya sudah patah, dan sangat sulit untuk bergerak bahkan sedikit pun. Yin Chongming berdiri di langit, dengan menara sihir di atas telapak tangan iblis. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Bi Qinghe, senjata kekaisaran klan Anda telah rusak. Tanpa itu, alam semesta kuno tidak akan mengadopsi anjing yang berduka. Bi Qinghe, kamu tidak akan bisa menangkapnya dengan cepat. Mengapa kamu tidak berbicara dengannya? Segera basuh bihai dengan darah. Mulai hari ini dan seterusnya, klan bihai akan disingkirkan dari dunia ini. Mata ilahi Bi Qinghe tersebar, dan sisik ikan di sekujur tubuhnya telah lama bobrok, dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Tanpa senjata kekaisaran klan bihai, apalagi klan lain tidak berguna di mata alam semesta kuno, dan meninggalkan pedesaan jauh dari pedesaan. Bagaimana mungkin putra klan lain memiliki pijakan? Bi Qinghe tidak bisa memahaminya. Mereka bertahan ratusan ribu tahun, dan bahkan alam semesta kuno mengirimkan beberapa kekuatan yang menghancurkan bumi untuk ini. Mengapa mereka masih kalah? Tanda seru. Tiba-tiba, Bi Qinghe mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, membiarkan hati Tuhan hancur sekuat tenaga. Hahaha. Ngomong-ngomong, bukankah kau hanya menginginkan kaisar klan bihaiku? Sungai tak berujung, laut biru tak berdasar, vertikal ini kematian, dan itu tidak murah. Dasar pencuri anjing.